Selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus, NIM 182222136 dari K03. Di sini akan melakukan pembahasan atau membahas tentang soal-soal yang ada pada ujian tengah semester mata kuliah sistem multimedia ini. Oke, yang pertama, sebelum sebelum kita masuk ke beberapa soal yang ada pada UTS kali ini, saya ingin sedikit melakukan refreshing beberapa materi terkait yang memang berhubungan dengan soal-soal yang ada pada ujian tengah semester kali ini. Yang pertama adalah di soal nomor satu ini kita bisa lihat bahwa ini berkaitan dengan materi chroma subsampling yang merupakan teknik kompresi pada gambar ataupun video. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi chroma subsamplingnya. Jadi yang perlu kita ingat adalah chroma subsampling ini merupakan teknik kompresi di mana kita mengurangi jumlah chrominance atau jumlah data warna yang ada pada gambar atau video. Nah, komponennya itu ada yang pertama ada Y, luminance atau kecerahannya, dan juga warnanya CR dan CB. CR itu seberapa merah, CB itu seberapa biru warna tersebut, atau yang dinamakan chrominance. Jadi warna-warna lain itu akan dibentuk berdasarkan percampuran antara CR dan CB tersebut. Nah, selanjutnya, yang perlu kita tahu tentang chroma subsampling adalah bahwa yang dikompresi di sini hanyalah warna atau kromanya, karena mata manusia itu sangat sensitif terhadap kecerahan. Jadi apabila kecerahan dikurangi, itu akan sangat mempengaruhi terhadap persepsi mata kita terhadap gambarnya nanti, atau akan sangat berbeda dengan gambar asli atau bentuk asli pada saat perekamannya. Jadi yang dikurangi hanyalah chromanya atau warnanya, karena memang chrominance itu tidak terlalu berpengaruh terhadap persepsi mata kita, atau sekalipun berpengaruh itu sangat kecil lah pengaruhnya. Nah, rasio dari chroma subsampling adalah J, A dan B. J ini adalah horizontal sampling reference-nya, yaitu jumlah jumlah pikselnya ada 4, jumlah piksel horizontalnya itu ada 4, dan juga banyak sampel chrominance-nya pada baris pertamanya. Jadi jumlah sampel chrominance ada berapa, jadi ada berapa set CR dan CB di situ di baris pertama dari J tersebut, dan juga ada B. B ini merupakan perubahan sampel chrominance. Jadi B ini seberapa banyak sih sampel chrominance yang berubah dari baris pertama tadi. Ini sangat penting untuk nanti kita menentukan apakah kita mau melakukan subsampling horizontal ataupun vertikal. Oke, supaya lebih paham, kita akan langsung masuk ke beberapa contoh rasio chroma subsampling. Kita bisa lihat sini ada beberapa rasio chroma subsampling dari mulai 444, 422, 420 sampai 411. Nah, dari yang pertama, 44 ini merupakan rasio di mana tidak ada kompresi sama sekali. Jadi ini warnanya benar-benar sesuai dengan apa yang ketika direkam. Jadi ini benar-benar tidak ada pengurangan warna dan ukurannya itu tidak ada dikompresi. Jadi kita bisa lihat di sini, seperti yang udah dibahas tadi ya kan, kecerahan itu tidak dapat ditolerir. Jadi sangat sensitif terhadap mata. Jadi di berbagai rasio, di semua rasio ini luminance tetap sama, yaitu setiap satu pixel itu pasti ada satu luminance atau ada satu Y, itu sudah pasti di semua rasio karena tadi luminance tidak bisa ditolerir atau sangat sensitif terhadap mata. Jadi yang dikurangin di sini adalah kromanya atau CBCR-nya. Nah, di rasio 44 ini kita bisa lihat bahwa setiap satu pixel ini memiliki satu set CB dan CR tersendiri. Jadi tidak ada yang berbagi pixel, satu pixel memiliki satu CBCS. Ini yang membuat setiap pixel ini kan jadi akhirnya mempunyai chroma atau chrominance sendiri-sendiri, dan akhirnya membuat ukurannya atau memorinya menjadi sangat besar. Nah, selanjutnya ada 422. Nah, disinilah kompresi chrominance terjadi. Kalau Y kan tadi untuk satu pixel selalu ada satu luminance atau satu Y. Nah, di 422 ini kita bisa lihat bahwa terjadi subsampling secara horizontal, di mana yang tadinya satu pixel memiliki satu CBCR, ini setiap dua pixel ada satu CBCR. Jadi yang tadinya eh, di dua pixel ada dua CBCR yang berbeda, menjadi di dua pixel ini hanya ada satu CBCR. Jadi yang membuat ukuran tersebut kan menjadi lebih kecil ya, karena jumlah CBCR-nya menjadi lebih dikit per dua pikselnya. Nah, selanjutnya di 420 ini terjadi subsampling secara horizontal dan vertikal, di mana ini berpengaruh terhadap B-nya juga, A antara B dan juga antara A itu sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini,
Yang tadinya kan setiap dua sampel itu hanya ada satu CBCR, ini setiap 4 pixel. Jadi setiap 4 pixel hanya ada satu CBCR. Yang tadi bayangin yang tadinya 4 pixel harusnya ada 4 CBCR, jadinya 4 pixel ini cuma ada satu CBCR yang membuatnya akhirnya ukurannya menjadi kecil dan disinilah letak kompresi tadi kan memang kompresi berguna untuk transmisi ya supaya ukurannya nggak besar pada saat transmisi ataupun pengurangan lain-lainnya. Nah, next ada 411 juga. 411 ini subsampling horizontal menggunakan 4 pixel juga. Jadi setiap 4 pixel ini sama, setiap 4 pixel hanya ada satu CBCR, namun ini secara horizontal doang. Nah, itulah tadi sedikit mengenai chroma subsampling. Next, kita bakal langsung masuk ke soalnya supaya kita bisa mendalami lagi. Kita masuk ke soalnya, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama nih, kita bisa tahu kalau di sini nih ada TV dengan layar OLED 4K. Dan juga TV tersebut memiliki subsampling rasionya 420. Udah kita belajarin tadi subsampling 420, yang ditanya adalah berapa bitrate-nya yang diperlukan supaya dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Nah, next kita bakal bedah setiap yang diketahui pada soal. Oke, yang pertama layar OLED 4K. Layar OLED 4K ini udah saya search di Google dan lain-lain, memiliki pixel horizontal 3840 pixel dan juga pixel vertikalnya itu 2160 pixel. Next subsampling chroma 420 ya, rasio 420 kan udah seperti dijelaskan. Di 420 ini setiap komponen CBCR itu dibagi untuk 4 pixel sekaligus dalam blok 2 kali 2. Jadi ini horizontal dan juga vertikal. Jadi di setiap 4 pixel horizontal vertikal ini hanya ada satu CBCR, sedangkan luminance-nya tetap. Luminance-nya tetap di satu pixel ada satu luminance. Nah, ini ada bit subsampling chromanya. Jadi masing-masing Y, CB dan CR ini memiliki 8 bit. Jadi satu Y itu 8 bit ukurannya, CB juga 8 bit dan CR juga 8 bit. FPS-nya udah kita ketahui tadi 60 fps atau 60 frame setiap satu detiknya. Oke, yang ditanya ini kan bitrate yang diperlukan ya. Yang pertama, kita harus tahu total pixel pada layar. Kan tadi kita cuma tahu pixel horizontal dan vertikalnya ya. Nah, kita perlu mengetahui seluruh jumlah pixel di seluruh layar tersebut, pada satu layar tersebut. Nah, kita bisa kalikan antara pixel horizontal dan vertikalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa pixel horizontal kan tadi 303.840 ya. Dan vertikal 260 kita kali menghasilkan 8.294.400 pixel. Ini total pixel pada layarnya. Next, kita perlu juga hitung jumlah bit untuk luminance dulu. Karena kan tadi kita udah tahu ya kalau di luminance itu nggak bisa ditolerir. Jadi untuk satu pixel pasti ada satu luminance. Dan juga luminance kan memiliki besaran 8 bit. Besarnya itu ukurannya 8 bit. Maka bisa kita langsung kali aja 8 dikali 8.294.400 yang menghasilkan total bit untuk luminance-nya ini atau untuk kecerahannya itu ada 66.355.200. Nah, udah luminance-nya, kita next ke chromanya. Chromanya kan beda ya. Chromanya kan tadi kita kompresi, jadi setiap 4 pixel hanya ada satu CBCR. CB kan tadi besarnya 8 bit, CR juga 8 bit. Maka untuk satu set CB dan CR itu totalnya 8 tambah 8, 16. Nah, karena kan tadi setiap 4 pixel hanya ada satu CBCR, maka 8.294.400 pixel tadi kita bagi 4. Jadi 16 dikali 8.294.400 bagi 4, kita hitung semuanya menghasilkan 33.177.600. Jadi total jumlah bit untuk chroma atau warnanya itu ada 33.177.600. Next ada total bit. Nah, kan kita udah tahu ya tadi total bit luminance sama total bit chroma. Jadi kita tambahin dua-duanya, kita hasilkan total bit keseluruhan 66 juta tadi ditambah 33 juta sekian menghasilkan 99.532.800 bit atau sekitar 99,5 megabit. Kita jadi mega supaya nggak terlalu besar. Selanjutnya kan kita yang ditanyakan bit rate ya, bukan bit. Yang kita tanya adalah bit per secondnya atau megabit per secondnya, maka kita kali 60 karena kan yang memang yang digunakan kan 60 frame per second ya. Jadi 99,5 megabit tadi kita kali 60 menghasilkan 5.971,968 megabit per second yang kalau kita bulatin jadi 5.972 megabit per second. Nah, itulah untuk soal nomor satu chroma subsampling. Semoga dapat dipahami untuk bagian subsampling chroma tersebut. Next, kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Kita bakal langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini mengenai teknik kompresi data
lossless untuk algoritma bernama Huffman coding. Nah, kita coba review dulu lah tentang Huffman coding supaya lebih paham. Nah, jadi yang harus diingat adalah Huffman coding ini merupakan algoritma kompresi lossless. Lossless ini berarti hasil antara sebelum di-encode sama hasil setelah di-decode itu sama persis, tidak ada yang loss. Nah, yang harus diingat adalah pertama algoritma ini berbasis frekuensi kemunculan data. Maka harus diawali dengan menyusun frekuensi kemunculan data tersebut terlebih dahulu. Yang selanjutnya juga ini sangat identik dengan pohon biner. Jadi kita akan bikin pohon biner juga berdasarkan frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kita ingat adalah kenapa akhirnya ini bisa disebut sebagai teknik kompresi atau bisa bisa menghemat ukuran karena data dengan frekuensi kemunculan yang tinggi ini memiliki kode biner yang pendek. Sebaliknya nih, kalau frekuensi kemunculan data tersebut rendah, maka kode binernya menjadi lebih panjang daripada yang frekuensi kemunculannya tinggi tersebut. Oke, kita bakal langsung masuk ke soalnya supaya kita lebih paham. Kita learning by doing lah. Oke, untuk soal nomor 2 nih. Pertama, kita disuruh membuat string berisi 5 karakter nama depan saya yang ditambah dengan karakter STI, STI, ITB dengan ada stripnya. Nah, kalau gitu berarti kan string yang akan kita gunakan menjadi FAIS, FAISH, strip STI, strip STI, strip ITB. Total karakter pada string tersebut atau total hurufnya itu ada 18 karakter. Nah, ingat tadi kan kita diawali dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter tersebut. Nah, kita harus lakukan itu terlebih dahulu. Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu supaya lebih gampang dan juga lebih tertata. Nah, kita lihat bahwa udah kita udah kita buat di sini tabelnya. Yang pertama ada I ada 4 frekuensinya, S ada 3, strip ada 3, T ada 3, F ada 1, dan seterusnya. Kita juga bisa eh, memastikan kalau frekuensi ini udah benar apa belum itu dengan menghitung seluruh frekuensinya. Kita samakan dengan total karakter pada string kita sebelumnya. Ini total udah 18, berarti kita udah membuat tabel frekuensinya secara tepat. Nah, selanjutnya nih yang lumayan susah atau lumayan tricky adalah ketika kita membangun Huffman tree-nya. Jadi kita harus membuat pohon biner Huffman-nya ini berdasarkan tabel frekuensi di atas. Jadi pertama kita bisa lakukan ini, seperti ini terlebih dahulu sebagai cara untuk membantu kita membuat Huffman tree-nya. Nah, oke saya zoom terlebih dahulu biar kelihatan. Pertama, tentunya kita urutkan terlebih dahulu nih. Oh iya, yang perlu diingat ketika membuat Huffman tree adalah kita harus menambahkan atau menjumlahkan node yang memiliki nilai paling kecil terlebih dahulu. Itu yang harus pertama kali diingat. Jadi yang paling kecil, dua node paling kecil itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini node-nodenya itu kan berupa frekuensi kemunculan huruf-huruf tersebut ya. Nah, makanya kita urutkan dari yang paling besar ke paling ke yang paling kecil. Nah, dua node paling kecil yang berupa frekuensi kemunculan ini kita tambahkan. E dan B kan E1, B1. Kita tambahkan jadi EB2. Jadi ini kita campur E dan B ini. Selanjutnya kita taruh sesuai urutan besaran tadi. Ini kan EB ini kan frekuensinya jadi 2 ya. Maka notnya ini kan jadi 2, maka kita taruh di atas angka 1 dan di bawah angka 3 sesuai dengan besar not ini. Nah, next kita lanjut lagi. Yang paling bawahnya apa? Karena ini naik kan pasti ada yang turun nih. Selanjutnya ada AH nih. AH kita campur, kita tambah frekuensi notnya ini satu tambah satu 2. Setelah itu kita ulangi lagi seperti yang sebelumnya kita taruh atas lagi nih. Kita taruh persis di bawah angka 3 karena kan dia notnya 2 ya. Lebih kecil daripada 3. Nah, selanjutnya ada EB sama F dicampurin. Notnya 2 tambah satu 3. Nah, 3-nya juga kita naikin lagi. Selanjutnya kita balik ke yang paling bawah. 3 ditambah 2, T dicampur AH, jadi TAH-nya 5. Dan kita ulangi cara tersebut sesuai dengan pola tadi. Kita taruh atas, kita ambil yang paling bawah, kita taruh sesuai urutannya tadi di atas sesuai dengan besaran notnya tadi sampai akhirnya kita mendapatkan angka 18 sebagai total jumlah karakter pada string yang kita gunakan kali ini yaitu 18. Dan juga udah ada semua karakternya di sini script TAHI EBF. Nah, selanjutnya dari melakukan ini kita bisa membangun binary tersebut. Nah, seperti tadi kan nih EB E sama B kita tambahkan. Nih, kita bisa langsung ikuti E dan B, satu tambah satu 2. Ini juga ada AH, nextnya AH. Kita bisa juga tambahkan A tambah H, satu tambah satu 2. Nextnya ada apa? EBF, EBF, EB kan di sini. Kita buat, kita campurin sama F yang baru nih, 2 tambah satu 3. Kita lakukan itu terus sampai dapat angka 18 tadi. Kita ikutin alurnya nih EBF, TAH, S strip.
IEBF dan lain-lain sampai dapat yang paling atas nih, misalkan 18 S strip TAHI EBF yang berjumlah 18 tadi. Nah, setelah itu akhirnya saya bikin binary-nya. Di kiri itu nol, di kanan itu jadi satu. Jadi misalnya nih kita mau S berarti nol nol nol, S itu nol nol nol. Kita misalnya mau dapat A nol satu satu nol. Kita mau dapat B berarti satu satu nol satu. Kita sesuaikan dengan binary tree tersebut. Jadi binary tree tersebut ini sebagai alat untuk kita menentukan kode biner dari setiap karakter-karakter tersebut berdasarkan frekuensi kemunculannya. Akhirnya kita bisa tentuin kode biner Huffman-nya untuk masing-masing karakter. Misalnya I tadi kan 10, S000, strip 001, T010, F111, A0110 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk hitung rata-rata bit dari hasil pengkodeannya. Jadi kita suruh ngitung nih, eh, setiap karakter ini kan ada panjang kodenya. Kita suruh hitung rata-rata panjang kode biner tersebut. Nah, pertama misalnya nih dari karakter I kan kode binernya 10, berarti panjang kode binernya 2. Berarti jumlah bitnya tinggal frekuensi dikali panjang kode binernya 4 kali 2 8. S juga seperti itu. S000 panjang kode binernya 3. 3 dikali frekuensinya, frekuensi S 3 9. Kita lakukan ini untuk semua karakternya. Didapat nih jumlah total bit yang ini nih. Jumlah total bit ini didapat hasil 54 dan jumlah karakternya kan tadi kita udah ketahui 18. Nah, rata-rata panjang bit ini itu didapat dari total jumlah bit tadi dibagi jumlah karakter yang ada pada string kita, yaitu 54 per 18 yang hasilnya itu menjadi 3. Jadi rata-rata panjang bitnya itu 3. Next, kita harus hitung ukuran total bit dari hasil kompresinya. Jadi setelah misalnya setelah kita melakukan kompresi ini berapa sih ukuran total bitnya? Nah, di sini kita dikasih datanya kalau kita ini menggunakan string asli 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi yang ada pada tabel. Jadi kalau kita mau hitung ukuran kompresinya, tinggal rata-rata panjang bitnya. Panjang bitnya kan tadi udah kita ketahui 3 sama jumlah karakternya udah dikasih tahu di soal 1000. Jadi tinggal 3 dikali 1000 ukuran kompresinya ya 3000 bit. Nah, selanjutnya salah satu yang penting yaitu hitung rasionya. Jadi rasio ini tuh untuk kita mengetahui bahwa beneran nggak sih kita ngelakuin kompresi, bener nggak sih kita ini membuat ukurannya itu menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rasio kompresi ini menggunakan asumsi string sebanyak 1000 karakter. Jadi asumsi string yang kita gunakan itu 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Nah, kan ukuran seharusnya itu kan satu karakter itu 8 bit ya. Itu yang seharusnya kalau tanpa ada kompresi. Maka ukuran seharusnya itu kita dapat 1000 kali 8, yaitu yang dihasilkan 8000 bit. Nah, rasionya kita tinggal hitung, ukuran seharusnya kan 8000 bit. Sedangkan ukuran kompresinya kan tadi 3000 bit. 8000 dibagi 3000, 2,67. Jadi bayangin kita berhasil menghemat setengah lebih eh, memori dengan melakukan kompresi tersebut. Nah, selanjutnya ke keuntungan dan keterbatasan Huffman coding. Seperti yang udah kita ketahui sebelumnya kan ya, Huffman coding ini kan berbasis frekuensi ya. Dia sangat bergantung pada jumlah frekuensi setiap datanya. Maka untuk keuntungannya otomatis dia sangat efisien untuk data dengan distribusi frekuensi yang tidak merata. Jadi ada yang panjang, ada yang banyak banget muncul, ada yang dikit banget. Yang akhirnya membuat ini menjadi efisien karena kan memang yang udah kita tahu ya kalau yang frekuensinya banyak kode binernya pendek, yang frekuensinya dikit kode binernya jadi panjang. Jadi memaksimalkan penghematan ruang yang digunakan oleh Huffman coding ini. Next, ini ada lossless compression, yang udah dibahas tadi. Sebelum di encode sama setelah di decode hasilnya akan sama. Dan juga ini relatif mudah dan cepat ya, karena kan ini tidak tidak terlalu kompleks dan tinggal kita pahami cara buat pembuatan tree-nya dan juga berdasarkan frekuensinya kita bisa mendapatkan biner untuk masing-masing karakternya. Nah, kekurangannya tadi kan efisien kalau distribusi frekuensinya tidak merata. Kalau merata otomatis jadi tidak efektif dong, karena kan akhirnya semua data tersebut jadi punya panjang yang kurang lebih sama, jadi tidak maksimal penghematan memori yang digunakan atau yang ditawarkan oleh Huffman coding ini. Next, kekurangannya adalah perlu menyimpan struktur tree tambahan. Karena kan untuk di decode itu kan atau untuk encode itu sendiri kan kita butuh tree tadi ya untuk mendapatkan binary code-nya. Maka otomatis untuk setiap Huffman coding ini dia perlu menyimpan data struktur tree-nya yang membuat adanya tambahan memori untuk menyimpan tree tersebut.
Selanjutnya adalah sensitif. Jadi kalau misalnya ada perubahan data, misalnya ada tambahan data apa dan lain-lain kan otomatis frekuensinya berubah ya. Dan kalau frekuensinya berubah otomatis itu ngaruh ke tabelnya dan sangat berpengaruh kepada tree-nya. Nanti tree-nya bakal berubah karena kan tree itu harus sesuai dengan ukuran node kecil masing-masing setiap dua node-nya untuk menghitungnya. Jadi otomatis tree-nya juga bakal berubah dan akhirnya kode biner datanya juga bakal berubah tempatnya dan akhirnya menghasilkan biner kode yang berbeda-beda untuk setiap karakternya. Dan terakhirnya tidak optimal untuk komprehensi redundansi yang lebih kompleks. Karena kan ini cenderung simple ya. Jadi kalau untuk algoritma yang kompleks, untuk kompresi yang kompleks ataupun istilahnya kompresi yang banyak maunya ini, atau kompresi yang memerlukan teknik-teknik khusus ini tidak cocok untuk dilakukan Huffman coding ini. Nah, selanjutnya tentukan hasil encoding dari hasil string tersebut. Ya kan tadi kita udah buat binary table binary code-nya untuk setiap karakter kita tinggal rubah misalnya F tadi kan 111 A 0110 I 10 S 000 sampai akhir. Nah, setelah udah encoding lanjut ke decodingnya. Gimana sih cara decodingnya? Jadi untuk ngedecode yang pertama kita harus siapin tabel kode Huffman yang udah kita buat di atas. Jadi itu kan penting ya karena sebagai kamus kita lah kamus kita untuk nge-convert dari binary code-nya balik ke karakter yang ada. Nah selanjutnya adalah baca bit demi bit. Jadi yang perlu diingat adalah di Huffman code ini setiap karakternya itu tidak mungkin mempunyai prefix yang sama. Misalnya nih ada A01. Nggak mungkin di karakter yang lain itu memiliki prefix atau awalan 01 juga. Nggak mungkin ada. Pasti beda karena kan memang dia dibuat dengan binary tree-nya itu kan eh, setiap cabangnya kan beda-beda, jadi nggak mungkin ada prefix yang sama. Otomatis kita bisa baca bit demi bit, misalnya 0110 ini udah ada A, nah, maka kita langsung bisa convert itu, langsung kita cocokin ke tabel ada A, nah kita langsung ganti 01 itu jadi A. Contohnya seperti itu. Kan cocokkan dengan tabel, reset dan lanjutkan. Setiap bitnya udah berubah ke angka, kita next lanjut ke bitnya, bit selanjutnya, terus kita baca bit demi bit sampai udah dapat lagi, baru kita rubah lagi menjadi karakter. Teruskan dan ulangi sampai akhir string, kita ulangi langkahnya tersebut sampai seluruh string biner selesai di decode. Nah, ini ada tadi seperti tadi tentukan hasil decodingnya dari hasil string tersebut. Misalkan kayak gini nih. Satu, satu, wah satu satu belum ada nih. Satu, 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 oh satu, satu, satu ada, berarti F. Nah, next, misalnya 011 01 belum ada nih. 011 juga nggak ada di tabel binary code-nya. 0110 oh ada, berarti A langsung dirubah. Next-nya 1 nggak ada 10 ada langsung I. Kan kita lihat ya, terbukti kan tidak ada prefix yang sama. Misalnya ini 0111 nggak ada tuh kode yang ada 01-nya, 01-nya doang. Jadi itu yang dipastikan dari Haven code ini bahwa tidak ada yang memiliki awalan atau prefix yang sama. Nah, itulah tadi untuk Huffman Code. Semoga dapat dipahami. Next, kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah salah satu materi yang sangat awal kita pelajari, yaitu aliasing. Nah, kita bisa lihat, kita bisa refresh dulu lah. Aliasing ini berhubungan dengan apa? Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa aliasing ini kan sangat berhubungan dengan sinyal. Sinyal itu ada dua jenis, yaitu sinyal analog sama sinyal digital. Nah, cara kita merubah dari analog ke digital adalah dengan sampling dan juga kuantisasi. Nah, aliasing ini adalah terjadi ketika kita melakukan sampling tapi tidak memenuhi batas Nyquist rate atau ketika tidak memenuhi frekuensi sampelnya itu tidak memenuhi hukum frekuensi sampel lebih dari dua kali maksimum frekuensi yang disampling. Atau ini rumusnya frekuensi sampel harus lebih dari dua kali eh, frekuensi maksimal yang kita sampling. Oke, kita lanjut ke soalnya supaya kita lebih paham. Nah, tangga nada ada tangga nada C mayor, ada do re mi fa sol la si do. Terus ada juga dua mode sampling yaitu 800 Hz sama 1000 Hz. Nah, untuk setiap nada kita disuruh untuk tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan B. Nah, otomatis dari Nyquist rate-nya, frekuensi sampel itu lebih besar dari dua kali frekuensi maksimal yang disampling. Oke, itu yang harus diingat. Nah, karena di sini angka bulatnya ada di frekuensi sampel, maka yang kita rubah adalah frekuensi sampelnya. Kita bagi setengah aja supaya lebih, karena kan ini lebih bulat ya angkanya daripada ini kan ada koma-koma. Jadi yang kita rubah adalah mode samplingnya. Jadi setengah dari mode sampling A, setengah dari 800, 400 Hz, dan juga setengah dari mode sampling B, setengah dari 1500. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih, apakah terjadi aliasing apa enggak. Nah, contoh ini 400 Hz, apakah
setengah frekuensi samplingnya lebih besar daripada frekuensi yang disampling, lebih besar, maka tidak aliasing. Ini juga setengah frekuensi sampling B kan 500, lebih besar dari frekuensi tangga nada do nggak? Lebih besar daripada 261 nggak? Besar, lebih besar. Nah, kalau lebih besar semua, maka tidak aliasing. Yang menjadi masalah adalah ketika frekuensi sampelnya itu lebih kecil daripada frekuensi yang disampelnya. Seperti ini contohnya 400 kan dia lebih kecil dari 440 ya, maka terjadilah aliasing. Ini juga ada 500 lebih kecil daripada 523 yang merupakan frekuensi yang disampling akhirnya menjadi aliasing. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih apa yang menjadi dampak kalau misalnya terjadi aliasing kenapa bisa menjadi suatu hal yang mengganggu gitu. Oke, pertama kita lihat terlebih dahulu dari gambar ininya, gambar sinyalnya. Oke, ini adalah contoh dari sinyal La. La itu memiliki frekuensi 440 Hz. Kalau kita sampling, misalnya, anggaplah kita mempunyai sampling rate yang gede banget, 500 Hz. Maka kita bisa lihat di sini bahwa eh, hasil dari samplingnya ini mengikuti atau hampir sama dengan sinyal aslinya. Jadi semakin besar sampling rate-nya itu semakin baik, namun harus juga tetap tetap proporsional. Nah, ini juga kita masuk ke contoh lainnya yaitu ketika samplingnya 1000 Hz. Sampling 1000 Hz ini kan setengahnya 500, masih lebih besar daripada frekuensi lah, otomatis tidak terjadi aliasing. Namun, karena dia sangat mepet dengan batas Nyquist, akhirnya kita bisa lihat di sini bahwa walaupun dia tidak merubah frekuensi yang ada, tidak menghasilkan frekuensi yang berbeda, namun uh, terdapat patah atau frekuensi yang nada yang tidak halus ataupun kasar lah patah-patah gini, tapi dia masih sesuai dengan frekuensi dari la tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sampling rate-nya itu kurang atau 8000 Hz. Setengah dari 800 Hz, setengah dari 800 Hz kan 400. Nah, 400 Hz ini kan kurang dari 440 Hz yang merupakan frekuensi dari la tersebut. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, jadi kan dia batasnya itu kan 400 Hz ya. Jadi ketika La yang merupakan 440 Hz ini ingin mencapai ke frekuensi 440, dia dia dibatasi oleh sampling rate tadi yang cuma 400. Jadi ketika dia mau lompat ke 440, ya nggak bisa dong karena dibatasi oleh sampling rate tadi. Apa yang terjadi ketika dia pengen sila ini harusnya ke 440 Hz tapi dibatasi ke 400 Hz ini, yang terjadi adalah dia akhirnya memantul. Dia memantul sejumlah kekurangan dari sampling tersebut. Misalnya kan La itu 440 Hz, sampling rate-nya 800, setengahnya 400. Berarti kan dia sampling rate ini kekurangannya 40 Hz kan, otomatis dia bakal memantul 40 Hz juga. Jadi dia mah harusnya ke atas ke 440 Hz, harusnya dia nambah 40 Hz. Yang ada adalah dia malah ke bawah. Dia malah ngedown, minusnya juga 40. Jadi dia yang harusnya tadi 440 Hz, malah dia ke frekuensi 360 Hz. Karena apa? Karena batas Nyquist yang tidak sesuai tadi. Nah, apa sih yang terjadi? Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Masih sama nggak sih? Soalnya kan tadi harus yang 440 jadi 360 Hz. Otomatis nada yang dihasilkan berbeda. Karena yang tadinya harusnya 440 Hz, karena dia kena batas Nyquist, dia mantul, dia menghasilkan 300, malah menghasilkan 360 Hz, otomatis nada yang dihasilkan berbeda. 440 Hz kan nadanya La, sedangkan 360 Hz itu mendekati nada yang lain, nada yang lebih rendah. Contohnya bisa Fa, atau nadanya itu malah mirip-mirip menjadi nada Fa. Otomatis ini akan sangat fatal kalau di dunia musik karena bakal mengacaukan akurasi, harmoni, dan kualitas suaranya juga menjadi sangat buruk. Nah, apa akibatnya nih untuk secara profesional untuk musisi ataupun pengguna? Nah, kan tadi aliasing kan mengubah nada ya, mengubah nada yang dimainkan atau di ini. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita merekam terus terjadi aliasing, otomatis suara yang direkam tadi akan sangat berbeda dengan suara yang kita rekam tadi. Ketika kita dengar lewat rekaman, otomatis suaranya bakal sangat berbeda. Suaranya bakal jauh lebih rendah dan frekuensinya salah, nadanya salah, itu bakal sangat terasa di telinga kita. Dan untuk dalam konteks profesional seperti produksi musik, event, rekaman, dan lain-lain, otomatis kalau misalnya terjadi aliasing ini, bayangin artisnya udah bagus suaranya, tapi kita rekamannya menggunakan sampling rate yang kurang, otomatis ya buyar. Artis yang suaranya bagus, sampling rate-nya malah rendah, akhirnya apa? Akhirnya suara yang dihasilkan malah berbeda, malah jadi false lah, apalah, dan lainnya kan. Otomatis kasihan juga untuk artisnya ya padahal dia udah nyanyi bagus-bagus tapi karena rekamannya jelek jadi menghasilkan suara yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan komposisi aslinya. Nah, ini next ada putar contoh untuk audio dengan dua mode sampling rate untuk
adalah atau nada dengan 440 Hz. Jadi ketika saya mendengar nada la dengan sampling 1000 Hz ini, memang itu kalau dibandingkan dengan yang 800 Hz ya, karena saya tidak paham persis kalau nada la itu seperti apa. Cuman yang saya dapatkan dengan membandingkan kedua sampling tersebut adalah yang sampling 800 Hz ini jauh lebih rendah atau lebih berat gitu lah, kayak jauh lebih rendah gitu. Walaupun yang sampling 1000 Hz ini tetap kasar, tetap nggak halus karena kan dia memang sangat dekat berbatasan dengan batas Nyquist. Namun saya rasa frekuensinya ini masih lebih sesuai daripada yang 800 Hz ini. Karena yang 800 Hz ini cenderung sangat fals atau sangat rendah dibandingkan dengan frekuensi atau nada aslinya atau nada la pada umumnya. Karena kan dia terdistorsi dan terdengar sebagai 360 Hz atau tidak sesuai dengan frekuensi aslinya. Oke, sampai situ saja. Soalnya kan hanya ada tiga, sudah dibahas semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun sore.